Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Oke, kita lanjutkan. Pada tutorial sebelumnya kita sudah menambahkan slider pada home activity kita. Nah, di sini ada sedikit problem. Biasanya kan kalau kita mau nge nge-refresh. Nah, ini kita belum bisa nge-refresh sama sekali nih teman-teman. Terus habis itu ketika kita run, anggap saja kita run ya. Nah ini kita nggak ada loading. Ini kalau loadingnya lama itu kayak tampilannya itu kayak ngerucut jadi satu semua karena kita nggak ada loadingnya kayak gitu. Baru ketika listnya udah muncul ya baru muncul aja gitu. Nah kita harusnya bagusnya itu kita tambahkan loading gitu di sekitar sini mungkin, atau di setiap datanya itu ada loadingnya, misal di slider, di kategori, atau di produknya. Nah untuk menambahkannya kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Kita bisa tambahkan, jadi kita harus buka home fragment dulu. Di home fragment ini, nah ini aku nggak tahu kenapa ya setiap kali ini baru terjadi juga sih di Android Studio. Bentar, ini kalau ini kita nggak bisa klik-klik langsung mengarah ke sana karena ini tiba-tiba merah. Untuk mengatasinya itu adalah home fragment. Itu kita harus ganti salah satu ID, misal kategori RV kategori kita ganti Y gitu ya. Hapus terus di retype gitu. Nah, dia baru balik lagi, nggak tahu kenapa kayak gitu. Oke ya. Ini untuk loadingnya. Untuk loadingnya itu kita anggap saja di kategori ini. Kategorinya ini kita bungkus dulu teman-teman pakai relative layout. Terus kita kasih progress bar. Untuk lebarnya kita wrap aja. Untuk tingginya itu biasanya aku kasih 100 HDP. Nah seperti ini kita kasih nama aja ID PB atau progress dialog atau PB ya, PB progress bar PD sih biasanya. Terserah mau kasih nama aja. Ini kategori ya, karena kategori karena untuk kategori kita kasih kategori. Terus ini kita taruh di bawahnya, ingat ya teman, di bawahnya, tapi ini nggak ketutup juga sih. Ini mungkin kalau kita kasih warna background white, mungkin white, nah baru dia ketutup. Ini kita taruh di center in parent true, jadi biar dia ada di tengah, atau center horizontal juga bisa karena emang cuma ini, tapi true juga boleh, bebas. Ini udah kita kasih ID, ini kita copy sampai atas, sampai relative layoutnya kita copy, kita taruh juga di slidernya teman-teman. Nah ini kita ganti untuk ininya slider, kita taruh di bawahnya juga ini. Nah dia ada loadingnya. Sama untuk yang produk terlaris ini juga kita kasih, kita copy, kita taruh di ini kita jangan kasih background deh, biarkan apa adanya. Kalau kita kasih background nanti benar-benar ketutup, nggak kelihatan. Oke, ini kita di belakangnya ada ini produk terlaris. Terus untuk yang di ini juga kita kasih produk terbaru, kita bungkus dengan relative layout. Ini kita masukkan produk terbaru. Oke. Nah untuk menampilkannya bagaimana? Untuk menampilkannya di sini teman-teman. Ini biar ketika nanti ada reload, tapi nggak apa-apa, kita satu-satu aja, nggak apa-apa.
Ketika dia loading kita tampilkan binding aja di sini, binding dot apply pd slide kategori dulu, kita to visible karena dia mau kita tunjukin kan, mau kita nggak usah sih, kalau loading pertama dia visible, habis itu ketika selesai dapat datanya kita langsung gone aja di sini. Jadi binding dot apply di sini pd kategori to gone, kita langsung buat dia menghilang atau bersembunyi. Ada 4 ya, slider, terus kita ada produk terbaru sama produk terlaris. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau kita run, coba kalau kita run lama, nah dia ada loading dulu baru dia muncul ya kan. Coba kita sekali lagi. Tapi yang terlaris ini kenapa dia ada di paling ini ya? Oh, ininya untuk relatif ininya kita match. Karena dia web ya. Mungkin ini bisa kita sebentar. Ini kita kalau kita match bisa nggak ya? Oke, coba sebentar ya kita. Oh, ini nggak boleh nih, nggak bisa di match, harus di wrap. Bagaimana kita menambahkan ini di tengah? Kalau kita match gimana? Nggak mau juga ini, nggak mau di match teman-teman. Oh, gini, ini salah. Jadi ini kita biarkan aja, ini kita keluarkan semua. Kita relatif layoutnya di sini, relatif layoutnya di luar. Gini berarti. Baru yang horizontal view-nya ini kita taruh di dalamnya. Seperti ini, harusnya ini berhasil, hore. Oke. Nah, udah ada loadingnya semua. Jadi kita tahu kalau dia lagi loading. Nah, bagaimana caranya kita untuk nge-refresh? Nah, ini kan kita nggak pernah nih bisa caranya, nggak pernah tahu bagaimana cara nge-refresh. Kayak sebelumnya kalau kita mau nge-refresh kita harus matikan dulu, dihidupin. Tidak baik buat kesehatan. Untuk nge-refreshnya kita bisa menggunakan yang nama sweep refresh layout. Caranya ini jangan taruh sweep refreshnya di dalam net scroll view-nya, di dalam scroll view jangan, tapi scroll view-nya yang ditaruh di dalam sweep refresh ini teman-teman ya. Dulu kesalahan saya pernah ini di match aja semua, nggak apa-apa. Kesalahan saya dulu itu kebalik, sweep refresh layout ini saya taruh di dalam next scroll view atau di dalam scroll view, nanti bakal kacau, nggak baik buat kesehatan mental. Oke, ini udah kita masukkan, kita kasih di sini ID sweep refresh gitu aja. Sweep refresh nggak pakai layout. Untuk menggunakannya kita gini, kita mau, karena yang mau kita load ulang adalah home, jadi di sini kita di dalam main button aja. Main button tak taruh di atas ya. Main button kita panggil binding apply sweep refresh dot set on refresh listener, terus kita tinggal panggil aja get home. Udah sesimpel itu teman-teman. Tapi walaupun simpel, kalau nggak tahu ya tetap sulit, dan simpel kalau nggak kita kerjain ya nggak dikerjain. Kalau kita refresh bisa tuh. Nah, jadi dia nah tapi ini muncul terus ini jadi double. Kalau kita refresh lagi untuk menghilangkan ini, bagaimana caranya kita pada bagian on success ini binding dot apa kita masukkan di sini sweep refresh dot
is refreshing sama dengan false teman-teman. Jadi kalau kita refresh nanti dia nge-refresh, tapi setelah refreshnya selesai dia hilang. Refresh. Nah, tapi problemnya kenapa di sini muncul apa namanya? Muncul lagi double. Ini juga nambah terus ya. Karena di sini kita add teman-teman. Kita bisa buat dia untuk tidak nge-add, selalu nge-add itu mungkin bisa kita replace. Caranya itu jadi gini aja, kita di data kita clear. Jadi sebelum kita add kita clear dulu baru kita add ulang, atau ya kayak gitu kita tambahin. Terus tadi sedikit nge-lag ya, kenapa ya? Apa karena terlalu berat ya? Ini mungkin kita taruh di atas, taruh di paling atas kayak gini. Jadi untuk gon-gonnya itu hilang dulu baru nge-add. Coba ya, kita refresh. Oke, udah nggak nambah lagi. Nah ini warnanya itu bisa nggak sih diganti gitu kan? Warnanya itu bisa diganti, nggak cuma hitam. Kalau mau ganti custom itu gini, teman-teman tinggal tambahkan swipe refresh dot set default color. Nah default color ini saya yang buat di dalamnya. Kalau teman-teman klik itu ada kayak gini, teman-teman tinggal tambahkan aja halo green light, warna-warnanya yang teman-teman mau tinggal tambahkan aja di dalamnya. Caranya mungkin gini, harusnya set refresh layout misalnya gini ya, get colornya ini konteksnya dihapus, konteks di dalam ini, rec activity import. Nah ini warnanya teman-teman bisa ganti dengan warna terserah teman-teman yang nggak ada Androidnya. Jadi kalau nggak ada Androidnya itu dia akan manggil yang ada di sini. Misal saya punya green, blue itu nggak tambahin di sini. Misal color di sini ada color yellow, soft, green, pink gitu ya. Yellow, soft, green soft sama pink soft. Jadi nanti warnanya itu dia akan berubah menjadi ada kuning, hijau sama apa ini? Pink. Coba ya kita refresh. Nah, kuning, tapi di kuning dia langsung udah hilang. Kalau mau lihat warnanya mungkin di refreshnya ini kita hapus dulu jadi nggak langsung hilang. Coba kita refresh. Nah hijau terus dia berubah jadi pink, kuning, hijau gitu kan. Nah sebenarnya warnanya tadi tuh udah saya pakai di set default color, jadi teman-teman nggak usah ubah lagi kayak gitu. Ini kita aktifkan lagi, jadi ketika habis nge-refresh dia langsung hilang. Refresh, oke, hilang seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk sesi kali ini cukup pendek tapi harusnya bermanfaat dan penting. Ini juga bisa kita pakai di bagian admin panel kategori ya, untuk swipe refresh layoutnya. Misal di mana ya, di sini, di situ, di anggap saja di slider ini aja dulu. Slider kita masuk ke sini, di next scroll view nya kita ganti, misal kita bungkus pakai swipe refresh layout. Kita masukkan ke dalamnya, terus kita ID swipe refresh kayak gini. Terus kita langsung tambahkan aja di main button. Pertama tadi binding kita panggil dulu seperti biasa. Swipe refresh layout kita tambahkan default color, set default color, terus swipe refresh layout set on refresh. Kita panggil ini, kita panggil get data kayak gitu. Nah sebelum kita get, di sini nanti kita remove get data.
Nah, ketika mau nge-add ini teman-teman, oh ini udah kita clear nih, udah kita clear slider adminnya. Coba kita testing di slider, nanti teman-teman bisa tambahkan juga di kategori, sama caranya. Refresh. Nah, ini enggak hilang. Supaya dia hilang, kita pada bagian ini langsung juga binding dot swipe refresh is refreshing, atau langsung dismiss gitu juga bisa. Dismiss loading. Ini saya buat ini sama is refreshingnya kita false, cuma saya pakai dismiss loading juga bisa, sama aja. Coba di account admin slider kita refresh, terus nah dia hilang. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat juga. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.